Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Widya Astuti, Eskom MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Saya Dina Friska Amalia, NIM 11221024, kelas MA 22C01 Kepu. Izin untuk memaparkan materi edukasi untuk memenuhi tugas akhir semester ganjil pada mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang berperan krusial dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Melalui pemahaman yang baik tentang pajak daerah, kita dapat memahami bagaimana pengelolaan keuangan sektor publik dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Mari kita bersama-sama menyimak dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai pajak daerah, mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenisnya, hingga perbedaannya dengan retribusi daerah. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita dan memberikan manfaat dalam praktik manajemen keuangan di sektor publik. Baik, di sini saya sudah share mengenai materi pajak daerah. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak ini dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah sendiri ini adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah tingkat provinsi daerah ataupun kabupaten. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada pembangunan jalan, kemudian ada pembangunan jembatan, ada pembukaan lapangan kerja, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Di sini ada ciri-ciri pajak daerah. Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan yang tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sini poin-poin dari ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, dikarenakan berdasarkan undang-undang. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang, sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur oleh undang-undang. Kedua, ada bersifat memaksa, di mana pajak daerah bersifat memaksa karena diatur dalam perda dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar. Ini berarti bahwa tidak ada pilihan bagi wajib pajak untuk menolak pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk kebutuhan daerah. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Sehingga pendapatan dari pajak ini langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dan yang terakhir itu tidak ada imbalan langsung. Pajak daerah ini dikenakan tanpa adanya imbalan langsung yang sebanding. Jadi, wajib pajak yang membayar pajak tetapi tidak menerima layanan atau barang secara langsung sebagai imbalan dari pembayaran tersebut. Kemudian, ada unsur-unsur pajak. Yang pertama, ada subjek pajak daerah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah. Kedua, ada objek pajak daerah, di mana objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak seperti properti, kendaraan, atau aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada tarif pajak daerah. Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tetap yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak yang dikenakan. Yang keempat ada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang yang berlaku.
Dan yang terakhir ada kepentingan umum. Hasil dari pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selanjutnya ada fungsi pajak daerah. Menurut Mardiasmo tahun 2016, fungsi pajak dikenal dengan dua fungsi, yaitu fungsi penerimaan atau budgeter dan fungsi pengaturan atau reguleran. Yang pertama, ada fungsi budgeter, di mana dia itu menghitung dana untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Kemudian, ada fungsi reguleran, di mana dia itu mengatur perilaku masyarakat dalam konsumsi barang atau jasa tertentu melalui pajak. Di sini ada jenis-jenis pajak daerah. Terdapat pembagian jenis pajak yang dilakukan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang DPRD ayat 1 dan 2 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah sebagai hukum formilnya. Dalam perwujudan pelaksanaan pajak daerah dipungut dengan dua cara, yaitu berdasarkan dengan ketetapan yang ditetapkan oleh kepala daerah ataupun perhitungan besarnya pajak wajib pajak sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016. Di sini ada tabel jenis pajak daerah. Ada pajak provinsi, di mana penetapan kepala daerah itu ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama kendaraan bermotor, dan ada pajak air permukaan. Sedangkan di pajak provinsi dalam perhitungan sendiri wajib pajak, di sini ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok. Dan di pajak kabupaten atau kota, di sini pada penetapan kepala daerah ini ada pajak reclaim, ada pajak air tanah, dan ada PBB P2. Dan terakhir ini di sini ada perhitungan sendiri wajib pajak pada pajak kabupaten atau kota, yaitu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sumbernya dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di sini ada tarif pajak daerah. Di sini kita akan membahas mengenai dulu pajak provinsi ya. Yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor, di mana tarifnya itu 1% sampai dengan 2% dari nilai jual kendaraan. Yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor, di mana tarif pajaknya itu yang pertama ada penyerahan pertama sebesar 10%, penyerahan kedua dan seterusnya 1%. Yang ketiga ada pajak air permukaan, di mana tarif pajaknya maksimal 10% dari nilai pemanfaatan air. Dan yang keempat ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, di mana tarif pajaknya itu maksimal 10% dari harga jual eceran. Dan ada pajak rokok, di mana tarif pajaknya itu 10% dari cukai rokok. Di sini ada tabel tarif pajak daerah. Di sini kita akan membahas mengenai tarif pajak kabupaten atau kota ya. Pada pajak reclaim, tarif pajaknya itu bervariasi, umumnya antara 10% sampai 25% dari nilai reclaim. Pajak air tanah itu tarif pajaknya itu 20% dari nilai perolehan air tanah. Yang ketiga itu ada PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, di mana tarif pajaknya itu 0,1% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang keempat itu ada pajak hotel, di mana tarif pajaknya itu maksimal 10% dari pendapatan bruto. Yang kelima ada pajak restoran, di mana tarif pajaknya itu maksimal 10% dari pendapatan bruto. Yang keenam ada pajak hiburan, di mana tarifnya bervariasi, bisa mencapai 75% tergantung jenis hiburan. Yang ketujuh ada pajak penerangan jalan, di mana tarif pajaknya ini bervariasi juga, seringkali sekitar 5% dari tagihan listrik. Yang kedelapan ada pajak mineral bukan logam dan batuan, di mana tarif pajaknya ini maksimal 25% dari nilai jual. Kemudian ada pajak parkir, di mana tarif pajaknya ini maksimal 30% dari tarif parkir yang dikenakan. Yang ke-10 ada pajak sarang burung walet, di mana tarif pajaknya maksimal 10% dari nilai jual.
Dan yang terakhir ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PBHTB, di mana tarif pajaknya maksimal 5% dari perolehan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai perbedaan pajak daerah dengan retribusi daerah. Penerimaan pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pajak daerah, melainkan penerimaan daerah juga bisa melalui retribusi daerah. Retribusi daerah dikenakan untuk mengurangi jumlah free rider atau pelayanan yang pemerintah daerah berikan. Retribusi daerah memiliki peran yang sama dengan pajak daerah, yaitu untuk mengisi kas daerah. Terdapat perbedaan utama antara retribusi dengan pajak, yaitu balas jasa atau kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Di sini ada tabel perbedaan pajak daerah dengan retribusi daerah. Nomor satu, nah, pada sifat pemungutannya pada pajak daerah dikenakan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dikenai pajak daerah. Sedangkan retribusi daerah dikenakan kepada masyarakat yang mendapat jasa dan atau izin khusus dari pemerintah daerah. Yang kedua ada sifat pelaksanaan, di mana pada pajak daerah bersifat memaksa bagi siapapun bagi yang melanggar akan dikenai sanksi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan retribusi daerah berlaku untuk umum dan dapat dipaksakan ke pihak yang memang mendapatkan jasa atau izin khusus dari pemerintah daerah. Jadi, kesimpulannya dari pembahasan kali ini mengenai pajak daerah adalah pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan langsung. Pajak ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Dan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dengan tujuan mendukung berbagai proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan beberapa ciri pajak daerah seperti dasar hukum, sifat memaksa, penggunaan untuk kebutuhan daerah, dan tanpa imbalan langsung. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, khususnya kepada Ibu Wida Astuti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau pengucapan yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.